Apa yang ingin Anda dengarkan dari ceramah seorang mu'alaf atau murtadin? Minimal berkaitan dengan ajaran iman dari keyakinan lamanya yang tidak bisa ia terima lebih lanjut. Apakah Ahmad Kainama masih mempunyai sedikit saja pengertian tentang ajaran Kristiani? Kesaksian seorang mu'alaf atau juga seorang murtadin tentang ajaran iman dari keyakinan sebelumnya dan alasannya mengapa ia memilih untuk meninggalkan agama yang dianut sebelumnya itu dan memilih untuk memeluk agama yang ini dan bukan agama yang lain, selalu menjadi daya tarik dan alasan mengapa ia diundang untuk berceramah di sejumlah tempat. Sejumlah alasan bisa menjadi sebab seseorang memutuskan untuk meninggalkan agama dan kepercayaannya. Ada yang mungkin setelah melakukan serangkaian kajian akademik yang mendalam, menjadi ragu atas doktrin yang selama ini ia yakini, lalu memutuskan untuk meninggalkan agamanya. Umumnya golongan ini, tidak semua tentunya, lebih memilih menjadi seorang agnostik atau seorang ateis. Tidak semua yang agnostik atau ateis adalah yang semacam ini. Ada yang memang punya pengetahuan yang baik tentang agamanya, meski tidak semendalam golongan yang pertama. Karena satu dan lain hal, ia merasa standar moral agamanya ternyata sangat tinggi dan sulit ia penuhi. Ia tidak mau dibayang-bayangi atau senantiasa dirundung rasa bersalah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan agamanya. Tidak harus menjadi seorang agnostik atau ateis, apalagi di negeri ini. Ia memilih untuk memeluk agama lain yang tidak terlalu kaku, bahkan tidak ada tuntutan moral sama sekali menyangkut problema yang ia hadapi. Ada juga yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat minim. Sedikit banyak ia tahu, tapi sebenarnya ia tidak sungguh paham akan apa yang ia ketahui. Golongan ini sangat mudah meninggalkan agama dan kepercayaannya. Mungkin karena alasan jodoh, bisa juga menyangkut pekerjaan, atau karena tekanan lingkungan, termakan propaganda, dan lain sebab yang tidak terkait langsung dengan ajaran. Bukan karena ajaran, golongan ini meninggalkan agama dan kepercayaan sebelumnya. Ahmad Kainama tampaknya masuk dalam golongan terakhir. Saya tidak tahu persis apa alasannya, tetapi pengertiannya atas ajaran Kristiani tidak tersisa sedikit pun. Seumpama benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang berbatu-batu, sehingga ia tidak berakar dan tentu saja mudah ditiup angin, dibawa air guyuran hujan, atau segera layu oleh terpaan sinar matahari. Harus diakui, Kainama adalah seorang yang cerdik. Dia cerdik memanfaatkan predikatnya sebagai seorang mu'alaf. Melihat ada peluang yang cukup besar, semampunya ia belajar untuk menjadi seorang penceramah agama yang mumpuni. Tentu saja daripada bermulut besar hanya mengandalkan predikat mu'alaf. Tapi tetap saja ia tidak mampu menutupi isi batuk kepalanya tentang ajaran Kristiani. Kainama ternyata tidak memiliki pemahaman akan iman Kristiani sedikitpun. Apa yang ia ketahui bersumber dari literatur populer apologetika Muslim.
Kalau tentang bagaimana Ibn Ishaq menduga ada nama Muhammad dalam Injil Yohanes berdasarkan pengucapan yang dimirip-miripkan dari dialek Western Aramaik, tentu tidak semua umat Kristiani paham. Tetapi tentang apa itu Injil, mengapa Injil disebut firman Allah, dan tentang bagaimana Maria mengandung, jangankan seorang muda, seorang remaja pun sudah pasti memiliki pemahaman tentang itu. Dan pengetahuan paling dasar dan sederhana yang sudah mulai diperkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu semacam ini tidak muncul dalam satu pun presentasi Kainama. Bagaimana ia bisa membahas ajaran iman Kristiani? Tentu saja dari sudut pandang seseorang yang pernah mengimani ajaran itu, kalau ia sendiri tidak punya pemahaman apapun tentang hal itu. Yang ia lakukan tidak berbeda dari apologet muslim umumnya. Kita perhatikan komentarnya tentang Injil Lukas berikut ini, untuk kemudian kita lihat kemungkinan keyakinan yang mendasar di komentarnya itu. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Aku membukukannya. Itu bukan firman Tuhan. Aku menulis, mengumpulkan data, mengambil hipotesa, lalu mengambil menjadi satu konklusi, dan aku menuliskannya dengan rapih bagimu. Ini kitab suci atau tesis? Tidak terlihat kalau Kainama mengetahui pandangan Kristiani tentang Injil dan mengapa Injil disebut firman Allah. Bagi umat Kristiani, Injil itu tulisan tentang firman Allah yang menjadi daging dan berkemah di antara manusia. Oleh karena itulah Injil disebut sebagai firman Allah. Untuk menolak keyakinan Kristiani ini sebenarnya sangat gampang, karena para rasul tidak saja mewariskan iman mereka, tetapi juga cara bagaimana iman itu dibenarkan. Tidak semua agama punya yang seperti ini. Caranya sudah diwariskan, tinggal digunakan untuk membenarkan atau sebaliknya menyalahkan. Sederhana. Tinggal buktikan bahwa yang diklaim sebagai logos dalam perjanjian baru tidak ada pembenarannya atau bahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam perjanjian lama. Sesederhana itu. Apakah mungkin Kainama sebenarnya tahu, tetapi sengaja menghindar karena ia paham kalau ia membantah keyakinan Kristiani bahwa Yesus itu firman Allah, maka itu sama saja dengan membantah Isa adalah kalimatullah sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 171. Saya cenderung tidak yakin kalau Kainama paham dan mempertimbangkan keyakinan Quran dalam ayat tersebut. Surah An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa itu adalah Rasul Allah, firman Allah, dan roh darinya. Kalimat selanjutnya dari ayat ini merupakan kritikan terhadap ajaran triteisme para ahli kitab dan Allah yang terlalu suci untuk mempunyai anak. Dalam sejarah Kristiani, kita kenal ada tokoh bernama Nestorius. Ia adalah Patriark Konstantinopel sejak April tahun 428 hingga Agustus tahun 431. Ia menolak konsep Theotokos atau Bunda Allah. Karena menurut dia, dengan mengatakan Maria adalah Bunda Allah, maka itu sama saja dengan mengatakan Allah berselingkuh dengan Maria. Konsep triteisme dalam Quran dapat kita jumpai dalam surah Al-Maidah ayat 116, di mana Isa ditanyai Allah, apakah ia yang mengajarkan orang-orang untuk menjadikan dia dan ibunya sebagai dua Allah lain selain Allah. Quran tegas menolak keilahian Isa dan ibunya. Salah satunya dapat dijumpai dalam surah Al-Maidah ayat 75. Alasannya sederhana. Keduanya,
Isa dan ibunya biasa memakan makanan. Ayat ini membawa kita pada kritik kaum Quraisy dalam surah Al-Furqan ayat 7. Menurut kaum Quraisy, kurang lebih, Nabi seharusnya tidak makan dan jalan-jalan di pasar. Dari kutipan-kutipan di atas tampak jelas adanya polemik, dan saya tidak yakin kalau Kainama mampu merekonstruksi polemik untuk mendapatkan konteks bagaimana memahami sebuah pernyataan. Soal keyakinan itu persoalan berbeda, namun setidaknya ketika ia membuka mulut mengupas ajaran golongan lain, ia semestinya tahu, kemungkinan besar ia tidak tahu, cara bagaimana apa yang disebut wahyu itu diterima, setidaknya yang dicatat Al-Bukhari dalam hadits nomor 2. Selain itu, ia pun semestinya mengikuti diskusi internal bagaimana wahyu yang diterima dalam berbagai bentuk itu berubah menjadi teks. Mungkin ini terlalu jelimet untuk seorang Kainama. Selanjutnya, saya juga tidak yakin apakah Kainama paham dengan retorikanya sendiri. Ini firman Allah atau tesis. Lukas adalah seorang saksi mata. Ia menuliskan kesaksian imannya dalam bingkai sejarah dengan metodologi yang umum digunakan saat itu. Konsekuensi logisnya adalah setiap tulisan tentang kisah dan tokoh-tokoh yang sama harus dipertanyakan metodologinya. Kesaksian yang berbeda dengan metodologi yang tidak jelas sudah pasti dipertanyakan kebenarannya. Kesaksian historis tentunya tidak mungkin dipertentangkan dengan sebuah mitos. Kita perhatikan komentar Ahmad Kainama berikutnya tentang bagaimana Maria mengandung. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini bagaimana udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Belajar di mana cara berpikir yang seperti ini? Bagaimana dapat sebuah keyakinan yang sudah baku berabad-abad sebelumnya bisa mengobrak-abrik sebuah tulisan yang baru dibuat belakangan pada abad ke-7? Cara berpikir dari mana ini? Yang bisa terjadi adalah yang sebaliknya. Itu pun kalau penulisnya tahu dan paham akan ajaran dari berabad-abad lampau itu dengan benar. Benar-benar meragukan. Bukan sekedar soal pengetahuan sejarah tentang syahadat rasuli umat Kristiani, tapi lebih dari itu. Retorika polemik tidak harus mengabaikan cara kerja keilmuan. Mari kita lihat lebih jauh. Sulit untuk dinalar konsep Allah macam mana yang ada di dalam batok kepala Kainama. Sejak kecil, melalui sekolah minggu misalnya, anak-anak Kristiani sudah diperkenalkan dengan kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama
untuk menunjukkan bahwa Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama dengan Allah dalam perjanjian lama. Allah umat Kristiani bukan penemuan apalagi fantasi dari para penulis Injil. Para rasul dan murid-murid lainnya adalah orang-orang Yahudi. Tokoh-tokoh yang dikisahkan juga adalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka berbicara tentang Allah, sudah pasti yang dimaksudkannya adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang mereka. Allah yang perkasa, yang menuntun bangsa itu keluar dari Mesir dengan keajaiban-keajaiban yang membuktikan kealahannya. Allah yang menyediakan makanan dari langit. Allah yang menurunkan firman tertulisnya sebagai tanda perjanjian bagi seluruh umat manusia melalui Musa dan bangsa Israel. Oleh karena itu, jika seseorang yang mengaku pernah beriman Kristiani dan menyoal kemahakuasaan Allah dalam peristiwa Maria mengandung misalnya, Allah macam mana yang ada di dalam batok kepalanya? Menyoal kemahakuasaan Allah dalam peristiwa Maria mengandung sama artinya dengan menyoal siapakah Allah yang membuka kandungan Sarah di usia tuanya. Sama artinya dengan menyoal siapakah Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya tidak yakin kalau seorang kainama pernah berpikir atau menyoal, apalagi mengkaji, apakah sejak awal Quran sudah berbicara tentang Allah Abraham. Bahwasannya Quran mengklaim membawa ajaran tentang Allah Abraham tidak mungkin bisa dipungkiri oleh siapapun. Tetapi apakah itu sudah ada sejak surah-surah awal? Artikel berikut ini sangat menggelitik untuk mengetahui sosok Allah kaum kafir Quraisy. Linknya saya sertakan di deskripsi, juga sejenisnya yang menggelitik. Sejumlah ayat dikutip dalam artikel ini untuk menunjukkan bahwa kaum Quraisy memang sudah mengenal dan beribadah kepada Allah. Surah Yunus ayat 31 mengungkapkan pengakuan kaum kafir Quraisy bahwa Allah lah yang memberi rezeki dan mengatur segala urusan. Surah As-Zukhruf ayat 87. Jika ditanyai siapa pencipta mereka, kaum kafir Quraisy juga akan menjawab Allah. Surah Al-Ankabut ayat 63. Kaum kafir Quraisy juga mengakui Allah yang menurunkan hujan. Surah An-Naml ayat 62 juga diakui Allah lah yang mendengar doa orang-orang dalam kesulitan. Sekilas akan timbul pertanyaan, apakah Allah kaum kafir Quraisy berbeda dari Allah yang diwartakan Quran? Dalam surah Yusuf ayat 106, Quran menegaskan, meskipun kaum Quraisy beriman kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah Allah lain. Jangan buru-buru untuk mengambil kesimpulan tentang sosok Allah kaum Quraisy. Penulis artikel ini membantu kita dengan mengutip hadits riwayat Muslim nomor 1185. Dari sini kita ketahui bahwa kaum Quraisy adalah penganut henoteisme. Mereka bukan penganut politeisme, meskipun mereka tidak termasuk golongan Hanif. Dalam presentasinya, meskipun tidak disebutkan, Kainama menggunakan surah Al-Imran ayat 47 untuk membantah apa yang ia pahami sebagai interpos dari kisah yang dicatat penulis Injil. Ayat ini menegaskan, mengikuti Kainama, Isa diciptakan dengan sabda kun fayakun. Tentu saja kita tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Kita lihat beberapa kisah berkaitan dengan ini yang dicatat Quran.
Dalam surah Maryam ayat 17, Allah mengutus rohnya yang menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Surah Al-Anbiya ayat 91 mengungkapkan Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim Maria melalui apa yang diterjemahkan dengan chastity. Dan kita bisa lanjutkan ke surah Al-An'am ayat 101 yang menegaskan mengapa Isa putra Maryam pasti bukan anak Allah. Dan dari surah Al-Anbiya ayat 17 dapat kita ketahui apa yang akan Allah lakukan jika Ia sungguh berkehendak untuk memilikinya. Kedua ayat ini tidak saja mengungkapkan latar pemahaman Kainama atas pengakuan iman rasuli, tetapi bahkan ketika Allah berkehendak sekalipun, sabda penuh kuasa itu tidak tampak akan digunakan. Mudah-mudahan menjadi jelas, Ahmad Kainama tidak saja tidak mempunyai pengertian tentang ajaran Kristiani, tetapi juga hanya bermodal comok ayat yang cocok dengan apa yang ia kehendaki untuk menyerang Kristianitas. Menutupi presentasi ini, izinkanlah saya untuk mengutip Founding Father dan Guru Bangsa Soekarno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu.